Kisah seorang anak yang tertelan air terjun. Terungkap dunia bawah tanah air terjun penuh harta karun dan biang bencana. Bagaimana kisah ceritanya? Langsung aja kita tonton kisahnya berikut ini. Pagi itu, Dika tidak tahu bahwa hari yang cerah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia terbangun lebih pagi dari biasanya dengan semangat yang membara. Hari ini, ia akan mengunjungi air terjun Galunggung yang sudah lama ia dengar kisahnya dari orang-orang tua di desanya. Sejak kecil, Dika selalu mendengarkan cerita misterius tentang air terjun itu, bahwa ada dunia tersembunyi di bawahnya. Sebuah dunia yang hanya bisa diakses oleh mereka yang berani dan cukup kuat untuk melangkah masuk. Dika merasa bahwa ia berbeda. Ia bukan anak yang takut pada cerita-cerita hantu atau legenda yang menakutkan. Ia ingin membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang tua itu bukan hanya mitos. Ia ingin melihatnya sendiri, merasakannya dengan matanya. Dengan membawa bekal seadanya, Dika berangkat menuju air terjun itu, menyusuri hutan belantara yang masih asri dan jarang dijamah manusia. Hutan itu penuh dengan pepohonan tinggi, suara burung yang tak pernah berhenti berkicau, dan udara segar yang mengisi paru-paru dengan kebebasan. Tak ada rasa takut, hanya rasa penasaran yang semakin menggelora. Namun, saat Dika tiba di dekat air terjun, sesuatu yang aneh terjadi. Air terjun itu tampak lebih besar dari yang dibayangkannya. Suara gemuruhnya begitu keras, seolah-olah ada kekuatan yang tersembunyi di baliknya. Air terjun yang biasanya indah dan menenangkan kini terasa menakutkan. Dika berdiri terdiam beberapa detik, merenungi kondisi tersebut. Tiba-tiba, saat ia melangkah lebih dekat, tanah yang diinjaknya terpleset. Dalam hitungan detik, Dika terjatuh ke dalam aliran deras air terjun, tenggelam dalam kegelapan yang menelan seluruh tubuhnya. Dika tidak ingat berapa lama ia terhanyut dalam air, tapi ketika ia membuka matanya, ia mendapati dirinya terdampar di dasar gua besar yang lembab. Ia terduduk di atas tanah basah, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dika mencoba untuk bangkit, merasakan tubuhnya yang gemetar dan sakit. Di sekitar gua itu, terdapat cahaya yang tampak tidak wajar dan menyeramkan. Seperti ada energi besar yang memancar dari dalam tanah. Di kejauhan, ada sebuah pintu besar yang tampak terbuat dari batu hitam. Pintu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran rumit yang menggambarkan makhluk-makhluk mitologi dan naga. Rasa penasaran kembali muncul. Mungkinkah ini adalah pintu yang selama ini diceritakan dalam legenda desa? Dengan langkah hati-hati, Dika mendekati pintu itu, menarik napas dalam-dalam, dan menekan salah satu ukiran. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang mengerikan. Dika melangkah masuk, tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Di dalam, ia disambut oleh pemandangan yang luar biasa, sebuah dunia bawah tanah yang luas terbentang di depannya, dipenuhi dengan sungai-sungai yang bercahaya. Tanaman yang bercahaya dalam warna biru dan hijau, serta langit yang gelap, namun dipenuhi dengan bintang-bintang berkilauan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Namun, di balik keindahannya, Dika merasakan adanya sesuatu yang sangat berbahaya. Suasana di dunia bawah tanah ini penuh dengan ketegangan. Langkah kaki Dika bergema di seluruh ruang yang luas, dan dari kejauhan, ia mulai mendengar suara langkah besar yang menggetarkan tanah. Ada sesuatu yang mengamatinya dari balik kegelapan. Di tengah perjalanan, Dika menemukan sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan tumpukan emas, permata, dan artefak-artefak kuno. Harta karun yang begitu banyak, seolah menunggu untuk ditemukan. Mata Dika berbinar. Belum pernah ia melihat sesuatu yang begitu bernilai. Namun, ia segera teringat akan cerita dari desa yang mengatakan bahwa dunia bawah tanah ini bukanlah tempat yang aman. Setiap harta yang ditemukan pasti memiliki konsekuensinya. Namun, rasa penasaran membuatnya tak bisa menahan diri. Ia mendekat ke sebuah peti besar yang terbuat dari kayu hitam dan dihiasi dengan ukiran naga yang sangat mirip dengan yang ada di pintu gerbang. Ketika Dika membuka peti itu, sebuah cahaya terang keluar, membuat ruangan itu terang benderang. Dari dalam peti, sebuah pusaka kuno muncul. Sebuah pedang berukir emas dengan batu merah di tengahnya. Dika merasa seperti sedang memegang sesuatu yang sangat berharga dan penuh kekuatan. Namun,
Baru saja ia mengagumi artefak itu, suara gemuruh keras terdengar, dan tanah di bawahnya mulai bergetar. Dari dalam tanah, muncul sebuah makhluk besar berbentuk monster. Dengan mata merah menyala yang menatap Dika dengan kebencian. "Kau telah mengganggu kedamaian dunia kami." Suara makhluk itu menggema, membuat Dika gemetar. Dengan cepat, makhluk itu meluncurkan serangan yang sangat kuat, menciptakan gelombang udara yang hebat. Dika berlari menghindari serangan makhluk itu, mencoba mencari tempat berlindung. Namun, makhluk itu terus mengejarnya, menghancurkan tanah dan batu di sekitarnya. Dika tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan makhluk itu dengan kekuatannya sendiri. Ia harus menemukan cara untuk keluar. Dika berlari ke arah pintu yang sebelumnya ia lewati, berusaha mengingat jalan yang harus ditempuh. Setiap langkahnya terasa seperti melawan waktu. Ketika makhluk itu semakin dekat, Dika melihat sebuah celah di dinding batu yang tampaknya mengarah keluar dengan seluruh kekuatannya. Ia melompat ke dalam celah itu, dan akhirnya berhasil keluar dari dunia bawah tanah yang penuh bahaya. Namun, saat ia kembali ke dunia nyata, ia merasa tidak ada yang sama lagi. Dunia itu telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam dirinya. Harta karun yang ia temukan tetap terbayang dalam ingatannya, tetapi lebih dari itu, ia tahu bahwa ia telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka. Sesampainya di desa, Dika tidak menceritakan seluruh perjalanan yang ia alami. Apa yang ia temukan seperti harta karun dan dunia bawah tanah, semua itu tetap menjadi rahasia dalam dirinya. Namun, video yang secara tidak sengaja terekam di ponselnya menjadi viral. Dunia luar mulai tertarik, dan banyak yang ingin mengetahui lebih lanjut. Dika yang kini menjadi terkenal, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa apa yang ia alami bisa membawa bahaya lebih besar bagi dunia. Dunia bawah tanah itu tidak hanya menyimpan harta, tetapi juga ancaman yang sangat besar. Dika tahu, suatu hari nanti, dia mungkin harus kembali untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Tapi, untuk sekarang, dia memilih untuk tetap diam, menjaga rahasia itu untuk dirinya sendiri. Dika kembali ke kehidupannya yang biasa. Namun petualangan dan rahasia yang ia temui di dunia bawah tanah terus menghantui pikirannya. Dunia itu, dengan segala kekayaannya dan ancaman yang tersembunyi, mungkin akan kembali memanggilnya suatu saat nanti. Namun untuk sekarang, Dika hanya bisa menunggu dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Begitulah kisah seorang anak yang tertelan air terjun dan mengungkap dunia bawah tanah penuh harta karun dan bencana. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, agar kami bisa memberikan cerita lainnya yang tak kalah menarik. Terima kasih.